Halo, selamat datang di video pembelajaran langkah kami untuk kita. Untuk kali ini, kita akan belajar mengenai pengenalan internet dan email. Untuk materi pertama, kita akan belajar mengenai apa itu internet dan bagaimana menggunakannya. Jadi, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, mungkin ada baiknya kita terlebih dahulu mengetahui apa sih yang dimaksud dengan internet. Internet adalah jaringan komunikasi elektronik yang menghubungkan jaringan komputer dengan fasilitas komputer di seluruh dunia yang tersusun dan diatur melalui telepon atau satelit. Kita sering mengetahui bahwa internet itu sering kita gunakan sebagai sebuah media untuk menyambungkan kita, misalnya kita yang di Padang dengan kita yang di Surabaya, Bandung, ataupun di Aceh. Lalu, bagaimana sih kita membedakan antara komputer atau laptop yang sudah tersambung ke internet atau belum? Nah, tampilan pada di layar ini merupakan contoh dari laptop atau komputer yang tidak tersambung ke internet dan kita gunakan untuk mencari di Google. Jadi seperti ini tampilannya, yaitu dengan bacaan no internet serta ada tampilan dinosaurus di situ. Sebelumnya kita udah belajar mengenai apa itu internet. Jadi sekarang kita akan langsung belajar bagaimana untuk menyambungkan laptop kita atau komputer kita ke internet. Jadi teman-teman atau ibu-ibu silakan mengklik bagian panah. Biasanya jika tidak akan ada tampilan seperti logo sinyal. Biasanya tampilan laptop antara satu laptop dengan lainnya itu berbeda-beda. Namun, ibu-ibu bisa untuk menemukan logo sinyal seperti di gambar. Jika tidak, maka ibu-ibu bisa mencari tanda panah ke atas seperti di layar sebelumnya. Lalu ibu-ibu atau teman-teman tinggal klik di bagian sinyal tersebut. Setelah itu, ibu-ibu dan teman-teman bisa memilih untuk sumber internet yang ada untuk dihubungkan ke laptop ibu-ibu dan teman-teman sekalian. Di sini misalnya ada namanya 910, lalu ada juga namanya Lapau Kapali L2. Nah, ibu-ibu dan teman-teman tinggal pilih nama dari jaringan WiFi atau hotspot yang ingin disambungkan oleh ibu-ibu dan teman-teman ke laptopnya masing-masing. Dan untuk bagaimana cara mengaktifkan hotspot dari HP akan kita pelajari setelah materi menyambungkan internet ini. Setelah berhasil menemukan nama jaringan yang ingin disambungkan, silahkan ibu-ibu dan teman-teman klik tulisan connect atau sambungkan di bagian kanan bawah. Kemudian, ibu-ibu dan teman-teman dapat mengetikkan password agar dapat terhubung dengan jaringan tersebut. Biasanya password diketahui oleh pemilik dari internet itu sendiri. Misalnya kalau di PBT, mungkin ibu-ibu bisa meminta password kepada pengurus yang memiliki password WiFi tersebut. Untuk dapat menggunakan internet, kita memerlukan sinyal. Lalu, bagaimana sih membedakan jaringan yang memiliki sinyal yang bagus dengan yang tidak? Jadi, ibu-ibu dan teman-teman dapat memerhatikan pada logo bagian WiFi pada seperti di gambar. Jadi, melalui gambar tersebut, kita dapat mengetahui seberapa kuat sih sinyal dari jaringan tersebut. Semakin penuh tandanya, maka semakin kuat dan semakin bagus pula internet dari jaringan tersebut. Lalu, bagaimana sih jika kita ingin mengganti sumber jaringan yang ingin kita gunakan? Biasanya dikarenakan sinyal Wi-Fi-nya jelek, terus kita ingin mengganti ke sinyal Wi-Fi yang jaringannya lebih bagus. Jadi, untuk menggantinya, ibu-ibu dan teman-teman silakan pencet tombol disconnect pada bagian jaringan yang telah disambungkan sebelumnya. Jika sudah, ibu-ibu dan teman-teman silakan pilih nama Wi-Fi atau hotspot yang ingin disambungkan. Lalu, tekan tombol connect atau sambungkan dan masukkan passwordnya seperti langkah-langkah yang telah saya tunjukkan sebelumnya. Lalu, ibu-ibu dan teman-teman sudah bisa menggunakan sambungan Wi-Fi atau hotspot yang baru.
Setelah internet ibu-ibu dan teman-teman berhasil terhubung, maka ibu-ibu dan teman-teman bisa menggunakan internet tersebut untuk membuka aplikasi yang membutuhkan internet, seperti misalnya Google, Microsoft Edge, atau Mozilla. Nama-nama tersebut merupakan nama dari mesin pencaharian, sama seperti Google, namun berbeda aplikasi saja. Lalu ibu-ibu dan teman-teman sudah bisa mencari hal yang diinginkan, misalnya untuk mencari resep masakan, untuk membuka Facebook, dan lain-lain. Untuk bagian selanjutnya, kita akan belajar untuk menghubungkan hotspot atau jaringan internet melalui HP. Jadi, ibu-ibu dan teman-teman sebenarnya tidak hanya bisa menggunakan jaringan WiFi sebagai sumber internet dari laptop, namun ibu-ibu dan teman-teman juga bisa menggunakan hotspot sebagai sumber jaringan untuk internet di laptop yang berasal dari HP ibu-ibu masing-masing. Langkah pertama yang perlu dilakukan oleh ibu-ibu dan teman-teman adalah membuka settings atau pengaturan di HP masing-masing. Biasanya tampilan pengaturan atau settings setiap HP itu bisa saja berbeda-beda. Untuk kali ini saya menggunakan HP dari Xiaomi. Namun pada dasarnya kita hanya perlu menemukan nama hotspot di dalam pengaturan. Jadi ibu-ibu dan teman-teman silakan mencari nama hotspot tersebut di dalam pengaturan di masing-masing HP-nya. Jika sudah mengklik pada bagian portable hotspot atau bagian hotspot, ibu-ibu dan teman-teman silakan pencet bagian setup agar kita bisa mengatur password. Jadi, untuk kegunaan password ini adalah agar tidak semua orang bisa menggunakan hotspot kita, karena hotspot itu kan berasal dari kuota nih. Kita perlu menghemat kuota kita, atau setidaknya kita tahu bahwa yang menggunakan kuota kita itu adalah kita sendiri atau orang-orang yang kita tahu. Jadi untuk menghindari hal tidak mengenakan tersebut, kita perlu menggunakan password. Dan ibu-ibu dan teman-teman bisa menyetel atau mengaktifkan password tersebut pada bagian setup. Silakan ibu-ibu dan teman-teman klik bagian setup tersebut. Setelah itu, kita akan melihat pada bagian security. Jadi, jika ibu-ibu dan teman-teman pada bagian security-nya sudah WPA2 personal, maka tidak masalah. Tapi jika belum, silakan ibu-ibu dan teman-teman ubah terlebih dahulu. Lalu kita bisa kembali ke bagian sebelumnya, yaitu pada bagian setup portable hotspot. Jadi pada bagian SSID ini digunakan untuk menuliskan nama dari jaringan hotspot kita. Jadi tujuannya agar mudah dikenali oleh diri kita sendiri. Lalu pada bagian password, ibu-ibu dan teman-teman bisa memasang password apa saja yang diinginkan, sehingga ibu-ibu dan teman-teman nanti bisa lebih mudah untuk mengingatnya. Jadi password ini seperti saya sebutkan sebelumnya berguna untuk menghindari terjadinya penggunaan tidak bertanggung jawab dari orang-orang asing. Jadi hanya ibu-ibu dan teman-teman atau orang-orang yang telah diberitahukan passwordnya dari ibu-ibu dan teman-teman untuk bisa menggunakan internet dari HP ibu. Jika sudah, ibu-ibu dan teman-teman silakan kembali ke menu sebelumnya, lalu tinggal hidupkan hotspotnya. Dapat digeser ataupun diklik hingga berubah warna seperti di gambar. Lalu setelah itu, hotspot pun siap digunakan. Jadi ibu-ibu dan teman-teman bisa menggunakan jaringan hotspot ini untuk di laptop, ataupun bahkan bisa digunakan untuk HP lainnya. Jadi silakan menggunakan internet tersebut. Kita lanjutkan ke bagian selanjutnya, yaitu untuk latihan menggunakan internet, membuat akun Gmail. Sebagian dari kita pasti bertanya-tanya, buat apa sih akun Gmail? Jadi, ibu-ibu dan teman-teman, akun Gmail ini memiliki banyak sekali kegunaan. Beberapa di antaranya yaitu untuk membuat akun sosial media seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan lainnya. Juga untuk mengirim email atau pesan yang lebih formal. Jika dalam kegiatan kita sehari-hari, kita sering menggunakan surat formal untuk menyampaikan pesan formal kepada pihak-pihak yang lebih resmi seperti pemerintah ataupun perusahaan. Namun untuk masa sekarang kita sering menggunakan email sebagai pengganti surat resmi tersebut.
Lalu, bagaimana sih membuat akun Gmail? Nah, ibu-ibu dan teman-teman, langkah pertama yang bisa dilakukan adalah membuka Google. Lalu, ketik yang ingin dicari. Contohnya, kita ingin membuat akun Gmail atau Google Mail. Nah, maka pada bagian kolom yang seperti ditunjukkan pada bagian panah, ibu-ibu dan teman-teman bisa mengetik daftar Gmail. Lalu, pencet search atau enter. Jika sudah, ibu-ibu dan teman-teman silahkan klik bagian Create a Gmail Account atau membuat akun Gmail. Setelah mengklik pada bagian tersebut, ibu-ibu dan teman-teman akan menemukan bagian layar seperti ini. Lalu silahkan klik logo merah Create an Account atau membuat akun. Setelah itu akan muncul laman untuk mengisi data diri. Jadi ibu-ibu dan teman-teman silakan isi data diri tersebut penuhi. Misalnya untuk first name atau nama pertama, lalu last name. Jadi misalnya nama saya Ratri Azhari. Jadi untuk bagian first name atau nama pertama akan saya isi Ratri. Lalu untuk nama terakhir Azhari. Namun jika teman-teman dan ibu-ibu hanya memiliki satu nama saja, misalkan Ratri saja, silakan isi pada bagian first name saja. Last name silakan kosongkan atau beri tanda strip. Lalu pada bagian username, ibu-ibu dan teman-teman bisa memasukkan username atau memakai username apa saja selagi nama tersebut belum dipakai oleh orang lain. Jadi biasanya kalau sudah dipakai akan muncul tanda merah dan akan diberitahu oleh pihak Google-nya sendiri. Jadi silahkan pilih username yang tidak pernah digunakan oleh orang lain. Lalu setelah itu silakan ketik password yang ingin diinginkan. Lalu di bagian confirm juga ulangi bagian password tersebut. Jadi itu untuk konfirmasi bahwa password kita sudah benar. Untuk bagian password ini dan username, ibu-ibu dan teman-teman silakan untuk mencatat username dan password ini karena kedua hal ini akan kita gunakan kembali ketika kita akan masuk ke akun Google kita. Misalnya kita ingin menggunakan akun Google ini di laptop baru atau di komputer baru atau di HP baru. Jadi ibu-ibu dan teman-teman tidak perlu membuat akun Gmail lagi karena akun Gmail yang lama masih bisa digunakan. Jadi silahkan catat nama username-nya dan juga password-nya. Jadi itu berguna untuk masuk kembali ke akun kita nantinya. Nah, ini adalah contoh dari laman data diri yang telah dipenuhi. Jadi, pastikan data yang diisi sudah benar. Dan ingat sekali lagi, username dan password akun mohon dicatat agar kita bisa menggunakan akun ini ke depannya. Lalu, jika sudah, tinggal klik next atau selanjutnya. Kemudian, ibu-ibu dan teman-teman akan diminta untuk mengisi nomor HP yang aktif. Jadi, pastikan nomor HP yang dimasukkan ini aktif di HP ibu-ibu atau teman-teman. Karena kita memerlukan nomor HP ini untuk verifikasi atau konfirmasi bahwa benar itu yang masuk adalah saya. Jadi setelah itu ibu-ibu bisa masukkan ke bagian jika sudah pernah memiliki akun email sebelumnya silakan masukkan ke bagian recovery email address. Jadi jika ada hal-hal yang tidak diinginkan ibu-ibu dan teman-teman bisa mengkonfirmasi melalui email tersebut. Namun jika tidak punya atau belum punya silakan skip aja pada bagian itu. Lalu ada bagian your birthday atau ulang tahunmu. Jadi ibu-ibu dan teman-teman bisa isi ulang tahun dari ibu-ibu dan teman-teman, tanggal lahirnya. Misalnya bulannya berapa, tanggal berapa, dan tahun berapa. Setelah itu tinggal pilih pada bagian gender, apakah ibu perempuan ataupun laki-laki, silakan dipilih saja atau mungkin tidak ingin disebutkan gendernya apa. Begitu. Lalu jika sudah tinggal klik next. Seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, bahwa kita memerlukan nomor HP yang aktif untuk melakukan verifikasi atau konfirmasi bahwa benar yang masuk itu adalah saya. Jadi pada bagian laman ini akan muncul arahan verifikasi ke nomor handphone yang telah kita masukkan sebelumnya. Jadi ibu-ibu dan teman-teman akan menerima 6 digit angka melalui SMS. Lalu tinggal masukkan 6 digit angka tersebut pada bagian yang setelah diberikan nantinya.
Jika sudah, ibu-ibu dan teman-teman silakan pencet next. Lalu kita akan lanjut ke bagian laman ini, yaitu mengenai privacy and terms atau kebijakan dari Google itu sendiri. Nanti akan dijelaskan kebijakan-kebijakannya, aturan-aturannya. Itu silakan di-scroll ke bawah atau digeser ke bawah sampai menemukan tombol I agree atau saya setuju. Lalu silakan klik tombol tersebut. Setelah semua tahap dilakukan, maka akan muncul laman seperti ini. Laman ini berarti bahwa pendaftaran akun Gmail dari ibu-ibu dan teman-teman telah berhasil dilakukan. Jadi akun dari ibu-ibu dan teman-teman sudah aktif dan siap digunakan. Selamat, ibu-ibu dan teman-teman sudah berhasil menyelesaikan materi hari ini, yaitu mengenai internet, dan juga mengenai hotspot, lalu juga membuat akun Gmail. Jadi, ya, untuk materi hari ini kita sudah selesai. Terima kasih kepada ibu-ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Sekian dari kami, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Bye-bye.